Riwayat hidup. Nuruddin bin Ali Araniri memiliki nama lengkap yaitu Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanju bin Muhammad Hamid Araniri Al-Quraisy. Beliau memiliki darah keturunan atau nasab dari suku Quraisy, suku yang juga menurunkan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, beliau adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani atau Iskandar II. Ayah beliau adalah seorang pedagang Arab yang bergiat dalam pendidikan agama. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, wilayah Gujarat, India, dan wafat pada 21 September 1658 Masehi. Pada tahun 1637 Masehi, ia datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasehat kesultanan di daerah tersebut sampai tahun 1644 Masehi. Syekh Nuruddin mula-mula mempelajari bahasa Melayu di Aceh, lalu memperdalam pengetahuan agama saat beribadah haji ke Mekah. Sepulang dari Mekah, didapati bahwa pengaruh Syamsuddin As-Sumatrani sangat besar di Aceh. Karena tidak cocok dengan aliran Wujudiyah yang merupakan salah satu aliran tasawuf, Syekh Nuruddin pindah ke Semenanjung Malaka untuk memperdalam ilmu agama dan bahasa Melayu. Teladan yang dimiliki. Pengetahuan Syekh Nuruddin tak terbatas dalam satu cabang ilmu saja, namun sangat luas yang meliputi bidang sejarah, politik, sastra, filsafat, fikih, dan mistisme atau tasawuf. Beliau adalah negarawan, ahli fikih, teolog, sufi sejarawan, dan sastrawan penting dalam sejarah Melayu pada abad ke-17. Peranan Syekh Nuruddin dalam perkembangan Islam di Nusantara tidak dapat diabaikan. Dia berperan membawa tradisi besar Islam sembari mengurangi masuknya tradisi lokal ke dalam tradisi yang dibawanya, tanpa mengabaikan peran ulama lain yang lebih dulu menyebarkan Islam di wilayah ini. Beliau berupaya menghubungkan satu mata rantai tradisi Islam di Timur Tengah dengan tradisi Islam Nusantara. Bahkan, Syekh Nuruddin merupakan ulama pertama yang membedakan penafsiran doktrin dan praktik sufi yang salah dan benar. Saat baru tiba di Aceh, di wilayah tersebut telah berkembang luas paham Wujudiyah. Paham ini dianut dan dikembangkan oleh Syekh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Pada tahun 1637 Masehi, ia kembali ke Aceh dan tinggal selama 7 tahun. Saat itu, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani telah meninggal. Berkat keluasan pengetahuannya, Sultan Iskandar Thani mempercayainya untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Syamsuddin. Nuruddin menjabat sebagai Qadi Malik Al-Adil, mufti besar, ditambah jabatan sebagai syekh di Masjid Bait Ar-Rahman. Yang ketiga, karya tulis. Syekh Nuruddin menulis beberapa buah kitab sebagai ikhtiar menyanggah pendapat dan paham Wujudiyah. Syekh Nuruddin menulis beberapa kitab antara lain Asrar Al-Arifin, Rahasia Orang yang Mencapai Pengetahuan Sanubari, Syaraf Al-Asyikin, Minuman Para Kekasih, dan Al-Muntahi, Pencapai Puncak. Di samping itu, ia juga menyanggah ajaran Hamzah Fansuri melalui polemik-polemik terbuka dengan para pengikut Wujudiyah. Sesudah berpolemik selama sekitar 1 bulan, Syekh Nuruddin terpaksa meninggalkan Aceh untuk kembali ke tanah kelahirannya di Ranir, daerah Gujarat, India, sehingga ia tidak sempat menyelesaikan karangannya yang berjudul Jawahir Al-Ulum fi Kashfi Al-Ma'lum, yang artinya hakikat ilmu dalam menyingkap objek pengetahuan. Syekh Nuruddin juga menulis beberapa kitab khusus untuk melawan aliran Wujudiyah, antara lain Il-Azil atau Sifat Berbayang-Bayang, Syifa Al-Qul atau Pengobatan Hati, Tibyan fi Ma'rifat Al-Adyan atau Penjelasan tentang Kepercayaan, Hujat Al-Shidik, Lidaf As-Sidik atau Pembuktian Ulama dalam Membantah Menyongkong Bid'ah, Ashraf Al-Insa fi Ma'rifat Ar-Ruh Ar-Rahmah atau Rahasia Manusia dalam Pengenalan Ruh,
dan Yang Maha Pengasih. Secara keseluruhan, Nuruddin Ar-Rani menulis sekitar 30 naskah buku.